Doa buka Ibu Edna. Baik, mari semua kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, pada malam hari ini kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu untuk memohon penyertaan-Mu di dalam kami membicarakan firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami masing-masing Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang kami percakapan atau apa yang kami dengar dari Pak Yobuguan, dan kiranya pengertian kami sesuai dengan kehendak-Mu. Juga tolong berkati Pak Buguan di dalam menyampaikan firman-Mu ini, supaya kami bersama-sama mengerti akan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan Pak Yobuguan. Belum di on kan speakernya? Oh iya. Oh, iya. Oke. Selamat malam saudara sekalian, juga semua. Selamat siang, selamat pagi juga buat saudara yang berada di tempat lain ya, di luar Indonesia. Puji Tuhan, kita belajar lagi firman Tuhan hari malam ini. Ya, di tengah-tengah kesulitan kita menghadapi COVID. Mari, jangan lupa kita selalu doakan ya, saling mendoakan, khususnya Indonesia, supaya boleh segera keluar dari masalah ini. Tapi kita juga selalu bahwa dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita. Di tengah kesempitan, selalu ada kesempatan ya. Setiap krisis ada opportunity. Semoga Injil juga mendapatkan tempat yang baik. Tuhan akan memberkati firman-Nya di tengah kesulitan ini. Banyak orang bisa dengar firman Tuhan, pekabaran Injil melalui Zoom ya. Orang lebih banyak menggunakan media-media seperti kita ini, Google Meet. Oke, terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Mari hari ini kita akan belajar Wahyu 8 ya, belajar nubuatan 7 sangkakala. Dan saya akan bagikan presentasi saya. Dan saya harap setelah itu saudara nanti siapkan pertanyaan untuk kita diskusi lebih dalam ya. Baik. Apakah sudah muncul full screen-nya? Sudah Sudah Pak. Ya. Baik. Mari kita belajar ya. Wahyu 8 berisi nubuatan tentang 7 sangkakala. Nah, kita sekarang mau belajar ini apa sih isinya, kemudian bagaimana cara memahaminya, dan apa pelajarannya buat hidup kita hari ini. Baik, kita belajar bahwa di dalam Wahyu 8, permulaan 7 sangkakala ditulis di dalam ayat 3 sampai 5. Ini introduction kepada 7 sangkakala. Ya, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi dekat mezbah dan sebuah pedupaan emas, dan diberikan kepadanya banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah dengan doa orang-orang kudus itu di tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, inilah awal dari nubuatan tentang 7 sangkakala. Apa artinya ini saudara sekalian? Ada pedupaan emas, ada doa, ada kemenyan, kemudian ada api mezbah. Nah, bila mana saudara perhatikan bahasa-bahasanya, ini adalah bahasa di mezbah. Bahasa di bait suci, bahasa di tabernakel, di bilik suci, dari bait suci yang dibangun oleh Musa.
Jadi ini adalah bahasa bait suci. Jadi untuk mengerti wahyu, kita dapatkan petunjuk bahwa kita harus mengerti bait suci. Baik, hari ini kita akan belajar, saya bagi ringkasannya dalam 3 bagian, yaitu bagian 1, kita akan belajar apa itu 7 sangkakala. Yang kedua, kita akan belajar apa isi nubuatan 7 sangkakala ini, dan yang terakhir kita ambil aplikasi. Apa gunanya buat hidup saya? Pertanyaan pertama, apa itu 7 sangkakala? Bagaimana saya mengertinya? Baik, untuk mengerti 7 sangkakala, kita perlu bantuan atau 3 prinsip untuk mengerti nubuatan ini. Mari saya berikan beberapa petunjuk ini. Nomor 1, bahwa nubuatan ini, ya pakai bahasa bait suci, itu adalah paralel dengan 7 jemaat, 7 materai. Tetapi dengan penekanan yang berbeda. Jadi ini pengulangan dan dengan demikian kita akan mudah ya bahwa 7 sangkakala bukanlah sebuah nubuatan yang baru, tetapi dia adalah sebuah nubuatan yang paralel dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya, hanya penekanannya berbeda. Yang kedua, untuk mengerti apa ini 7 sangkakala, kita belajar tipologi atau pola di perjanjian lama, yaitu penindasan terhadap Israel. Contoh, saya kutip, tadi kita belajar sangkakala, tadi baca di Wahyu 8 bahwa itu permulaan sangkakala dimulai dengan doa. Doa siapa? Mari kita lihat polanya di dalam perjanjian lama, yaitu Keluaran 2 ayat 24 dan 25 dicatat, Allah mendengar mereka mengerang, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Israel ditindas di Mesir. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Kemudian apa reaksi Tuhan melihat penindasan yang ratusan tahun ini? Keluaran 4 ayat 22 dan 23 dicatat, maka Tuhan menyuruh Musa, dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi Mesir menekan Israel. Israel berdoa kepada Tuhan, doanya didengar Tuhan, lalu Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang membalas. Tipologi ketiga yang bisa menolong kita untuk mengerti sangkakala ini adalah keruntuhan Yeriko. Di dalam Yosua 6 ayat 15 dan 16, Tuhan kasih petunjuk tentang bagaimana meruntuhkan Yeriko. Kota yang jahat yang Tuhan ingin musnahkan. Dikatakan, pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada 7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, maka berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi, kota Jericho bagaimana cara diruntuhkannya? Setiap hari keliling 1 kali, tiup trompet. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali. Lalu tiup trompet, ditambah dengan sorak-sorai. Itu tembok Jericho roboh rata dengan tanah, tembok yang perkasa besar dan kuat. Jadi kita dapati tentang kata sangkakala atau trompet. Jadi semoga 3 prinsip ini akan membuat kita mengerti kenapa Tuhan pakai kata meniup 7 sangkakala di dalam Wahyu 8. Sekarang mari kita untuk mau belajar mengerti apa arti dari 7 sangkakala ini. Oke, tadi kita sudah baca bahwa ada dupa,
dari emas. Ada kemenyan, ada doa orang kudus. Asap kemenyan naik ke atas bersama doa orang kudus, lalu Tuhan mengambil api campur dengan kemenyan, lalu dilempar ke bumi. Saudara sekalian, kalau saudara belajar bahwa kita sudah belajar bahwa pedupaan itu, asap itu artinya doa. Dan doa ini supaya bisa masuk ke dalam bilik maha suci perlu ditambah kemenyan. Dan bukan hanya tambur kemenyan supaya wangi, harus campur api dari mezbah. Apa artinya? Artinya, saudara sekalian, pedupaan artinya doa. Kemenyan artinya jasa Yesus Kristus lah yang menghubungkan doa kita dengan surga. Itu sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus. Kemudian api. Api adalah Roh Kudus yang menolong kita untuk mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan kalau kita berdoa dengan cara yang benar, maka Tuhan dengar doa dan Tuhanlah yang membalas semua. Baik, itu awalnya ya. Awalnya adalah doa orang kudus yang mengandalkan jasa Yesus Kristus. Sekarang di tengah-tengah setelah doa, apa yang terjadi? Di tengahnya adalah meniup sangkakala. Mari kita baca ya, Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Kemudian di dalam ayat 5 sampai 7 dikatakan, Wahyu 8 ayat 3 ya. Lalu aku melihat, mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka. Mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Apa yang kita baca? Jadi urutan pertama adalah doa orang kudus. Yang kedua, Tuhan suruh malaikat tiup 4 trompet. Kemudian Tuhan suruh lagi tiup 7 trompet berikut. Jadi 4 tambah 3 kan 7. Tetapi yang 3 terakhir disertai dengan kata celaka, celaka, celaka. Berarti lebih berat, bukan? Dan pada akhir dari sangkakala ini, kalau saudara lihat strukturnya, awal, tengah, dan akhir ya. Di Wahyu 11 ayat 15, dicatat tentang akhir atau tujuan dari 7 sangkakala ini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di surga berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Oke? Ya, jadi kita dapati bahwa pada akhir dari 7 sangkakala ini, itu Raja selama-lamanya. Baik, jadi 7 sangkakala ini isinya apa? Isinya adalah dimulai dengan doa umat Tuhan. Di tengah, Tuhan menurunkan 7 sangkakala atau 7 hukuman Allah. Kemudian diakhiri dengan Yesus menjadi Raja. Jadi saudara dapat big picture. Dengan demikian kita lebih mudah untuk mengerti detail. Sekarang pertanyaannya, siapa musuh Tuhan? Siapa yang dihukum? Nah, untuk memendekkan pelajaran, saya hanya kutip pelajaran kita dari Daniel 2 dan Daniel 7. Siapa itu musuh waktu orang Kristen ada di dunia ini? Atau siapakah musuh Yesus Kristus sejak Yesus datang ke dunia ini? Ya, ada 2, yaitu kita lihat di mimpi. Lain adalah Roma, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Roma pagan atau Roma penyembah berhala, dan yang kedua adalah Roma kepausan atau Roma Kristen, berbajukan Kristen. Dan tahunnya kita tahu ini ya. Baik. Jadi siapa musuh Allah juga bisa kita ketahui dari Wahyu 12 ya. Kalau ini kita belum belajar, tetapi kita bisa kutip.
Wahyu 12 ayat 4 katakan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi siapakah musuh gereja? Dialah yang mau menelan Yesus Kristus waktu lahir. Itu adalah Roma, bukan? Dan kita lihat siapakah musuh. Wahyu 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ketika perempuan itu kepada perempuan itu diberikan sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan kita sudah belajar kata ini, 3,5 masa, sama dengan 1260 tahun dalam nubuatan. Jadi, siapakah penguasa yang berkuasa 1260 tahun dan menganiaya kekristenan? Itu adalah Roma Kepausan. Fakta dari sejarah. Jadi, siapakah musuh umat Tuhan? Dia adalah Roma. Roma pagan dan Roma Kepausan. Jadi, mari kita simpulkan. Apa itu sangkakala? 7 sangkakala adalah nubuatan. Paralel dengan 7 jemaat dan 7 materai. Apa itu 7 sangkakala? Adalah hukuman Tuhan terhadap Roma. Roma pagan dan Roma Kepausan. Lalu setelah 7 trompet selesai, Yesus akan datang sebagai Raja. Bersiaplah. Baik, itu bagian pertama. Kita sudah paham big picture dari 7 sangkakala. Sekarang kita mau belajar apa isi nubuatan 7 sangkakala. Isinya, kita mau pergi ke detail. Nah, saudara sekalian, saya berikan dulu gambaran besarnya ya. Apa isi 7 sangkakala? Inilah kesimpulannya, yaitu sangkakala pertama, serangan Alaric terhadap Roma. Sangkakala kedua, serangan Genseric, raja Roma. Sangkakala ketiga, serangan Attila. Dan sangkakala keempat adalah kebangkrutan Roma. Jadi inilah 4 hukuman terhadap Roma. Kemudian 3 lagi yang terakhir adalah nomor 5, sangkakala kelima adalah kemunculan Islam menghambat kemajuan Roma Kepausan. Sangkakala ke-6 adalah kemunculan kerajaan Islam dan ateisme menghambat Roma Kepausan. Tetapi nanti kita belajar di Wahyu 13 bahwa Roma Kepausan akan bangkit kembali. Dan waktu dia bangkit kembali dan menjadi sombong kembali, maka sangkakala terakhir akan diturunkan, yaitu 7 malapetaka. Sama seperti kota Jericho ya. 1 sangkakala tiap hari itu keliling 7 kali, lalu tiup trompet keras-keras. Baik, inilah ringkasannya. Sekarang kita akan belajar detailnya. Sangkakala ke-1 apa itu? Mari kita baca Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Apa artinya? Di bawah saya berikan penjelasan, yaitu hujan dan api di dalam Yesaya 28 ayat 2 adalah serangan. Kalau perang, serangan itu biasanya dibahas dengan hujan es, api, campur darah. Ada kematian. Jadi ini adalah nubuatan tentang serangan terhadap Roma. Apa artinya 1/3? Ini Dr. Smith, buku sejarah, katakan bahwa pada tahun 337, ketika Konstantin tidak lama masuk menjadi orang Kristen, kerajaan Roma itu terdiri dari 3 bagian, dan 1/3 dari bagiannya inilah yang diserang. Siapakah yang menyerang?
Yang menyerang adalah Raja Visigoth bernama Alaric. Nah, Visigoth ini siapa? Ya, zaman sekarang sudah tidak ada bangsa Visigoth. Saudara bisa mengingatnya dengan mudah, yaitu Visigoth ya kira-kiralah lokasi Jerman sekarang ya. Lalu hanguslah pohon, rumput, pohon adalah lambang dari orang ya. Jadi banyak yang mati. Jadi dengan bahasa lain, Sangkakala 1 bilang begini, pada tahun pada tahun 408, Alaric, Raja Visigoth, menyerang Roma. 3 Roma diserang. Iya, ini adalah catatan sejarah yang saya kutip dari Haskell, ya, penulis buku sejarah juga dan nubuatan. Dia katakan bahwa Alaric yang menyerang Roma adalah yang memenuhi nubuatan di Sangkakala ke-1. Sekarang kita lihat Sangkakala yang kedua. Wahyu 8 ayat 8 dan 9 dikatakan, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala oleh api dilemparkan ke laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Gunung dalam nubuatan artinya kerajaan besar, ya, gunung besar, kerajaan besar. Itu ada di Wahyu 17, ada di Daniel 2:35. Dari buku Haskell kita dapatkan bahwa memang ini Vandal lah yang menyerang Roma, membuat Roma itu kerajaannya makin lemah dan menyusut. Dan itu terjadi pada 431 sampai 439. Pada tahun 439, Genseric, Raja Vandal, menyerang Roma. Dan Roma menyusut lagi kebesarannya. Dan kalau saudara untuk memudahkan, Genseric ini, Raja Vandal ini siapa? Oh, saudara bisa ingat itu seperti Polandia sekarang ya, Polandia bagian selatan sekarang. Itulah yang menyerang Roma. Sekarang kita lihat Sangkakala ketiga. Wahyu 8 ayat 10 dan 11 dikatakan, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala seperti obor, dan ia menimpa seperti air. Nama bintang itu adalah Absinthus. Nah, Absinthus dalam bahasa King James adalah wormwood. Dalam bahasa Indonesia adalah ipuh atau racun pahit. Jadi, apa artinya bintang? Di dalam Alkitab, bintang artinya pemimpin, orang besar, orang yang dihormati. Jadi dia adalah seorang pemimpin. Dan nanti kita akan belajar bahwa pemimpin yang cocok dalam nubuatan ini adalah Raja Attila. Ipu atau racun adalah di dalam Yeremia 9 dikatakan itu adalah akibat melawan hukum Tuhan, maka Tuhan memberikan ipuh atau racun yang pahit. Coba kita tengok buku sejarah. Ya, buku sejarah tulisan oleh Strow adalah, dia katakan bahwa cocok memenuhi nubuatan Sangkakala ini adalah serangan dari Attila pada tahun sekitar 450 ya. Dia menyerang Roma dan makin menyusut kekuasaan Roma. Dan kita perlu tahu dari sejarah, Attila adalah seorang yang kejam sekali. Dia tidak pernah membiarkan orang hidup-hidup dalam perang. Jadi dia mendatangkan rasa pahit sekali, cocok. Jadi dia adalah bintang pahit. Dia adalah pemimpin yang seperti racun. Cocok ya. Jadi ini terjadi tahun 450 sampai 453, yaitu serangan Attila terhadap Eropa Timur. Ya. Dan siapa ini Attila? Attila ini kalau saudara mau mudah ingat, dia adalah orang Iran yang bermigrasi ke Eropa Timur. Iran, ya, Attila ini ya. Baik, Sangkakala keempat, apa artinya? Wahyu 8 ayat 12 kita baca,
Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga pada malam hari. Apa artinya, saudara sekalian? Bintang itu adalah penerang. Jadi kalau bintang, matahari, bulan jadi gelap, artinya terang menjadi hilang. Apa artinya, saudara sekalian? Ini adalah abad kegelapan dimulai. Di dalam sejarah Eropa, kapankah kegelapan itu dimulai? Yaitu waktu Roma bangkrut. Waktu Senat Roma, ya, di buku Strauss dikatakan bahwa DPR-nya Kerajaan Roma itu berhenti bertugas di penuh, bangkrut sepenuhnya tahun 553. Dengan demikian bintang telah berhenti bersinar. Dan kita tahu bahwa kapan di Eropa terjadi masa Dark Ages, masa kegelapan, yaitu firman Tuhan nggak boleh dibaca. Dan kita ingat Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Begitu Alkitab nggak boleh dibaca, maka Eropa gelap. Dunia ini tidak tahu kebenaran. Jadi sangkakala keempat adalah sekitar tahun 476 sampai 538, yaitu bangkrutnya Roma sampai puncak kepausan dimulai. Baik, kita sudah sangkakala ke-1 sampai ke-4. Itu adalah bagian dari Wahyu 8. Sangkakala 5, 6, 7 akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya dalam kitab Wahyu. Tetapi kita singgung sedikit ya. Di dalam Wahyu 8 ayat 13 dikatakan, lalu saya mendengar kata celaka, celaka, celaka. Karena bunyi sangkakala 3 malaikat yang lain, yang lebih besar, lebih berat, hukuman akan jatuh kepada Roma. Sepintas kita akan singgung dulu, supaya kita mempunyai gambaran besar apa ini 7 trompet. Celaka pertama, atau sangkakala kelima, adalah kemunculan Islam menghambat kemajuan Roma kepausan. Kita akan belajar di Wahyu 9. Kemudian kejayaan kerajaan Islam, yaitu Ottoman atau Utsman atau Turki. Kemudian Tuhan juga mendatangkan revolusi Prancis, di mana muncul ateisme dan Roma kepausan, yaitu pausnya, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan. Jadi ini adalah celaka kedua atau sangkakala ke-6. Bagaimana dengan celaka terakhir, yaitu sangkakala ke-7? Bila mana Roma kepausan akan bangkit, dia akan sombong lagi, dia akan menguasai dunia lagi. Dan pada waktu itulah, jika tidak bertobat, Tuhan akan menurunkan 7 malapetaka terakhir dalam Wahyu 16. Jadi, saudara sekalian, mari kita ringkaskan apa itu sangkakala. Yaitu, 4 sangkakala pertama adalah hukuman terhadap kejatuhan Roma. Sangkakala 5, 6, dan 7 adalah hukuman Tuhan terhadap kejatuhan Roma kepausan. Dan 5, 6, dan 7 kita akan belajar dalam pelajaran berikutnya. Baik, pembahasan saya tentang Wahyu 8, 7 sangkakala sudah selesai. Sekarang, kita tidak mau jadi orang yang banyak pengetahuan tetapi tidak ambil pelajarannya. Mari kita belajar ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran yang saya ingin usulkan adalah jangan menindas dan jangan membalas. Mari kita baca beberapa ayat. Imamat 25 ayat 14 katakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau
jangan kamu merugikan satu sama lain. Ya, jangan nginjek, kata bahasa sehari-harinya. Zakaria 7 ayat 10 katakan, jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Ini adalah orang-orang lemah. Ya, bahasa orang lemah ini sebenarnya hari ini kita bisa ganti dengan cara lain ya. Jangan memeras orang yang nggak punya posisi negosiasi. Jangan menindas orang nggak punya duit ya. Jangan menindas orang, jangan menindas bawahan dan seterusnya. Oke. Dan jangan menahan upah juga. Ya, Imamat 19 ayat 13 katakan. Ya, jangan memeras sesamamu ya. Jangan kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Wah, jadi jangan suka tahan-tahan gaji ya. Jangan karena usaha kita susah, ada orang sedangkan kita masih bisa makan dengan enak. Jangan. Yakobus 5 ayat 4 menubuatkan pada akhir zaman masalah majikan dan bawahan akan terus berlangsung. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kau tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka. Wow, saudara sekalian, kalau kita tahan gaji orang lain, haknya itu doanya didengar Tuhan. Jangan tahan upah. Dan Alkitab juga menasihatkan, jangan bawa saudaramu ke pengadilan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 6 dan 7 Paulus menasihatkan. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Justru orang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Perhatikan Paulus katakan ini. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, Paulus mengajarkan rugi ngalah saja. Dan Yesus juga mengajarkan hal yang sama, bukan? Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Luar biasa, bukan? Yesus bilang, jangan melawan, jangan membalas. Bagaimana kalau kita tidak dihargai? Kita tidak pernah nindas orang, tetapi dengan tepat ya. Kita nggak pernah naik pangkat, katakanlah. Ingat ayat ini, Mazmur 75 ayat 6 dan 7, ada ayat yang bagus ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Oh, dalam King James gunakan kata bukan peninggian, tetapi promotion. Wah, promotion kan artinya naik gaji, kan naik pangkat ya. Jadi, kalau saudara bekerja, tidak dihargai sebagaimana mestinya, saudara sudah berjeripaya, tidak ada orang yang memberi penghargaan dan ucapan terima kasih. Ingat ayat ini, ya. Promotion itu datang bukan dari mana-mana. Tuhan tahu siapa yang harus dia hargai. Nah, saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita mendengar orang lain, tanpa kita sadar atau sadar, tetapi kadang-kadang kita juga yang dijahati, kita yang tidak dihargai, dan kita ditindas. Percayakanlah semua itu kepada Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh orang yang sabar. Dia serahkan segala perkara kepada Tuhan, dan dia tidak membalas. Pada akhirnya Tuhan tahu memberi penghargaan kepada orang yang memang patut dihargai. Jadi mereka menantikan Tuhan dan tidak membalas. Saudara sekalian, mungkin saudara dalam hidup mengalami banyak kemalangan. Dicurangi, mungkin diperlakukan tidak adil, difitnah, dibully, dan lain-lain. Sabarlah saudara sekalian, sabarlah.
Tuhan tahu memberikan penghargaan kepada orang yang sabar, yang menyerahkan pembalasan. Saudara sekalian, mari kita sama-sama baca ayat ini. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara sekalian, pelajaran 7 sangkakala telah selesai. Apa yang kita pelajari? Kita telah belajar bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan lah yang akan membalaskan. Jadi, bila mana segala sesuatu buruk terjadi dalam hidup kita, sabar, serahkan kepada Tuhan. Jangan membalas, jangan bertengkar. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran Wahyu 8. Firman Tuhan dan terang buat hidup kami. Bantu kami untuk belajar, mempunyai iman, menyerahkan semua kesulitan kami kepada Tuhan, tidak mengadakan pembalasan, tidak bertengkar dengan orang lain. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Bantu kami selamat tanya jawab, supaya Roh Kuduslah yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan tepat. Berkati semua pendengar, berkati Indonesia. Biarlah Indonesia boleh bangkit kembali dari segala keterpurukan. Saudara-saudara kami yang sakit boleh disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Kembali kepada Pendeta Tawaris untuk memimpin tanya jawab. Wah, terima kasih banyak Pak Buguan. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya atau menambahkan, boleh. Selamat malam Pak Buguan. Halo, selamat malam Pak Karjono. Semoga selalu sehat di sana. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Saya hanya berpikir ya seperti pemikiran saya. Kan paus itu kan berganti-ganti Pak Buguan. Saya nggak tahu apakah sampai meninggalnya atau sampai tua atau 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali seperti presiden gitu. Jadi kira-kira ini kan berganti-ganti dan mereka memiliki keputusan atau apa ya namanya perintah-perintah atau kekuasaan yang berbeda-beda. Kira-kira ini apakah semua disamaratakan tentang kepausan yang tadi disampaikan oleh Pak Buguan? Setiap generasi paus udah pasti sama begitu. Ini saya hanya ingin tahu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Karjono. Baik. Ya, pertanyaan penting juga, apakah semua paus sama sikapnya? Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengadakan hukuman di tahun tertentu. Jadi kelihatannya memang berbeda ya. Tetapi ini adalah sebuah sistem yang punya tujuan yang sama. Jadi mereka beda-beda, tetapi misi mereka sama. Nah, ada beberapa paus yang lebih kejam daripada yang lain atau lebih keras. Beberapa lebih lembut dan lebih baik ya. Sama seperti kalau Tuhan, misalnya kita belajar Daniel 2, nubuatkan patung nubuatan Nebukadnezar. Ada Babylon. Babylon juga kita kemarin belajar waktu di kitab Daniel, itu kan ada 4 raja yang berkuasa di dalamnya. Tetapi tidak semua raja memenuhi nubuatan itu. Ada beberapa raja yang kena nubuatan. Kemudian misalnya nubuatan kerajaan berikutnya adalah Perak ya, Media Persia. Juga ada beberapa raja. Ya, jadi secara umum memang paus ini satu organisasi. Tetapi secara pribadi mereka beda-beda. Ada yang lebih kejam, ada yang lebih toleran, ada yang lebih keras. Dan waktu keras dan yang paling sombong itulah nubuatan Tuhan akan jatuh, khususnya untuk ini 7 sangkakala ya. Begitu Pak Karjono. Terima kasih Pak Karjono.
Boleh bertanya ya, Pak Boguan? Halo, Bu Nainggolan. Iya. Tadi ini kan sangkakala pertama, kedua, ketiga itu eh, kalau yang saya bisa tangkap itu seolah-olah sudah terjadi gitu. Apa memang begitu ya, Pak? Datangnya Islam, terus apa lagi Oh tadi? iya, Apa kegelapan dimulai. Nah, gitu apa? Jadi iya. artinya sangkakala 1 sampai 4 itu sudah selesai dan kita tinggal menunggu 5 sampai 7. Oh ya, ya. Baik, Bu Nainggolan, terima kasih pertanyaannya. Yang sudah selesai adalah sangkakala ke-1 sampai ke-6. Oh, sampai Yang 6 sudah belum selesai. sudah selesai. Ya. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi adalah sangkakala ke-7. Jadi kita hidup di sangkakala terakhir. Waduh. Ya, ya, bagus Ibu tanyakan ini ya. Kita ada di ujung zaman. Ya, kalau ini timernya sudah mau habis nih. Jadi kita mulai di sangkakala ke-7. Nanti kita kalau belajar sangkakala ke-7 adalah dimulai dikatakan waktu 7 bait suci, maha suci terbuka, kelihatan tabut perjanjian. Berarti itu tahun 1844 sampai Yesus datang, itulah periode sangkakala ke-7. Jadi 1 sampai 6 sudah terjadi, Bu. Iya, ya. Ya, kita hidup di sangkakala ke-7. Jadi sangkakala ke-7 itu dimulainya 1844, Pak, artinya. Betul. Oke. Jadi itu kan kita bilang selama ini itu penghakiman dimulai. Ya. Oh, oke. Jadi bagaimana dengan materai, Pak, yang sudah kita pelajari? Apakah kita sampai di materai kemana ini? Keberapa? Oh iya. Kita kalau materai di materai ke-6. Materai di materai ke-6. Ya. Karena materai ke-7 hanya berisi sebuah peristiwa saja, yaitu Yesus datang di langit. Ada hening cipta setengah jam. Kira setengah jam lamanya. Jadi kita hidup di jemaat ke-7. Kalau nubuatan 7 jemaat. Kita ada di zaman Laodikia. Kalau di materai, kita ada di materai ke-6. Di mana tidak lama lagi ini akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, pulau bergeser, tanda-tanda di langit akan terjadi, musibah-musibah, materai ke-6. Dan kita sedang hidup di zaman penghakiman Tuhan, di mana hukuman Tuhan yang terberat, yaitu 7 bala, akan turun ke dunia ini kalau tidak bertobat. Kita hidup di sangkakala ke-7. Jadi, jemaat ke-7, materai ke-6, sangkakala ke-7. Celakanya, Pak, belum turun. Oh iya. Celaka yang ketiga belum turun. Celaka 1 sudah, yaitu kemunculan Islam. Celaka kedua, kejayaan kerajaan Islam atau Turki dan revolusi Prancis. Itu celaka kedua. Dan celaka ketiga belum terjadi. Jadi kita hidup di dalam perpanjangan waktu menuju Yesus datang sebagai Raja. Waduh. Oh ya, terima kasih Bu Nainggolan. Bu Evelyn. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nainggolan. Silakan Bu Evelyn. Bu Evelyn, di-unmute dulu. Belum kedengaran? Oh, salah tekan Bu Evelyn. Oke. Kita tunggu. Baik. Apakah ada yang lain? Baik, sementara menunggu. Tadi Bu Evelyn menghilang ya. Salah tekan mungkin. Silakan saudara yang lain.
Boleh kasih komentar juga. Ya mungkin untuk 4 sangkakala pertama nggak begitu familiar buat kita. Jadi kalau saudara mau sederhana, ingat saja bahwa 4 sangkakala pertama adalah kehancuran Roma, kebangkrutan kerajaan Roma. Ya. Jadi mudah ya. Evelyn udah Yang masuk. banyak kita kenal adalah hukuman kelima, sangkakala kelima, 6 dan 5 dan 6. Bu Evelyn, silakan Bu Ya, Evelyn. sorry, salah tekan tadi. Jadi Ya. betul saya mau tanya, karena Pak Buguan bilang kalau ya, apa itu ini menterai, yang Iya. kedua ada yang pertama adalah waktu kerajaan Prancis, kerajaan Prancis pertama, lantas itu kan sudah 1798. Yes. Terus yang kedua adalah apa tadi Pak Buguan bilang? Oh, Meterai. Yang Bu Nainggolan tanya. oh sangkakala ya. Oh sangkakala. Oh the sangkakala pertama itu Belajar waktu trompet. Prancis, waktu si Paus ditangkap kan? 1798. Bukan. Bukan. Apa itu Dan? Meterai atau apa? Bukan. Itu sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6. Kalau gitu meterai. Yang Meterai pelajaran. Enggak, kata Pak Buguan tadi yang baru diliwatin baru sampai 2. Oh ya. Jadi kita, Bu Nainggolan tanya, kita hidup di sangkakala keberapa? Oh, Kita hidup, sangkakala. ya, sangkakala ke-7. Ke-7. Nah, tadi kan 1 katanya sampai 6 ada selesai. 7 malapetaka. Yang Betul. Ya, apakah kita sudah ngalami malapetaka? Oh, ya, karena kalau 7 sudah keberapa sekarang, Pak? Oh ya, terima kasih Bu Evelyn. 7 malapetaka atau 7 bala itu belum terjadi. Semua Mana? belum. Belum. Malapetaka pertama, kedua, Semua ketiga, belum. semua belum. Oh, Belum. belum. Itu di Wahyu 16. Itu akan terjadi waktu pintu kasihan ditutup. Oh, Ya. oh gitu. Jadi kalau Sunday law lah gitu. Iya, kira-kira begitulah. Gitu ya. Jadi waktu pintu kasihan ditutup, dunia nggak mau bertobat, sama seperti Mesir dulu, Ya. lalu Tuhan akan berikan hukuman terberat. Jadi 7 bala adalah hukuman terberat dan itulah yang akan membuat dunia ini kiamat. Oh, tapi apa bedanya antara waktu Mesir itu 10 bala. Sekarang kan kita 7 malapetaka, 7 bala lah gitu. Kenapa 7, yang lain tuh 10? Oh ya, saya tidak punya jawaban persis untuk ini, Bu Evelyn. Kenapa 10 dan 7? Itu adalah cara Tuhan. Tuhan pakai bahasa 7 ya. Rencana Tuhan 7, 7, 7. Nah, kenapa 10? Dugaan saya adalah 10 atau 16 itu adalah dasar bilangan dari bangsa-bangsa seperti Mesir, Nebukadnezar. Jadi contoh, ya. waktu waktu Nebukadnezar membuat patung, ukurannya berapa? 600 kali 60. Ya. Kenapa kok angkanya begitu? Ya. Karena dia, sistem bilangannya adalah sistem 60. Heksadesimal. Jadi, kelihatannya ada hubungan sama kepercayaan mereka. Nah, kenapa 10? Kelihatannya karena dewa-dewa mereka ada 10. Okay. Contoh kenapa Tuhan memberikan hukuman kodok ya kepada Mesir. Ya. Karena mereka punya dewa. Dan dewa. Mereka sembah dewa kodok. Jadi, apa yang manusia puja, itulah yang Tuhan hukum. Dan apa hubungannya? Yes. Ya, apa hubungannya 120 tahun waktu Noah membuat itu kapal dan
baru orang-orang itu dipanggil naik Noah dengan anak, mantu dan istri dan binatang dimasukkan 120 tahun. Apa bedanya dengan Musa yang umur 120 tahun? Itu juga saya bingung antara bilangan itu 120, 120. Apakah ada maksudnya, ada maknanya? Saya belum lihat hubungannya antara Nuh 120 tahun bekerja dan Musa hidup 120 tahun. Itu sekarang Ya. ada yang selidiki, jadi itu saya juga nggak terlalu percaya, bingung karena apa maksudnya itu. Karena kalau di Tuhan semua itu ada maksudnya, apa yang tertulis di Alkitab ada maksudnya, apalagi kalau sama. Jadi itu aja, tapi Betul. mungkin lain kali next time Pak Buguan ada jawaban atau bagaimana, mungkin bisa Ya. kita Terima kasih, pertanyaan yang menarik. Baik. Nanti saya akan selidiki, tetapi ingat kita semua harus ingat bahwa jangan kita berusaha mencocokkan segala sesuatu ya. Namanya Ya. ilmu cocologi ya. Ya, Maksa-maksain untuk ketemu ya. ya, Tetapi bagaimana cara kita belajar yang aman? Apa yang Tuhan ungkapkan, itulah buat kita. Yang tidak diungkapkan, jangan dipaksa-paksain untuk Iya, cocokin. betul. Iya. Ya, Terima supaya kasih kita Pak jangan. Buguan. Terima kasih Bu Evelyn, pertanyaan yang baik. Thank you. Ini saya pernah dengar pelajaran Pak tentang tadi yang ditanyakan Evelyn itu. Jadi saya juga belum dapat analoginya ini. Ya. Tentang 10 tulah untuk Israel. Jadi itu kan yang pertama dengan ketiga kan semua kena. Tapi mulai 4 sampai 10, jadi tinggal sisa 7 kan, Mak? Nah, itu kan Israel tidak kena gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah di 7 bala itu nanti orang umat Tuhan yang sudah dimeterai lah kita sebut ya dari pelajaran kita minggu lalu itu, apakah itu udah dimeterai bebas dari tulah itu? Mungkin begitu analoginya atau? Iya. Terima kasih Bu Nainggolan. Ya, jawaban singkatnya adalah iya. 7 malapetaka terakhir tidak akan menimpa umat Tuhan. Itu sama seperti Israel di tanah Gosen tidak kena tulah. Hanya orang Mesir. Tipologi itu akan diberulang akhir zaman. Berarti pemeteraian sudah selesai ya Pak waktu itu ya? Ya, pada saat itu sudah selesai. Pintu kasihan sudah ditutup. Nggak ada lagi yang bertobat. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Bu Nainggolan. Baik, silakan kalau ada komentar yang lain. Bu Medi. Saya itu kalau sangkakala ke-7 berarti kalau tandanya perkabaran. Maaf suaranya nggak kedengeran Bu Medi. Oke. Kita keluar nanti, makasih. Bu Medi suaranya kurang keras. Ya berarti kalau semua pekabaran kebenaran ini sudah disebarkan ke seluruh dunia dan itu saatnya mungkin 7 sangkakala itu ya. Nggak ada suara, nggak ada. Nggak ada. Lebih dekat. Mungkin suaranya Bu Meti bisa dibesarkan volume. Atau lebih dekat bicaranya? Ya, apakah itu juga menyangkut kalau semua pekabaran sudah tersebar di seluruh dunia dan pada saat itu sangkakala ke-7 terjadi. Ya. Oh ya. Pekabaran semua orang sudah mendengar, sudah mengetahui saatnya ya pintu kasihan ditutup dan itu sangkakala ke-7. Dan kita masih mengalami proses itu kan, nanti kasihan tutup, sandelo, dan penganiayaan dan segala macam pada saat itu toh? Ya. Betul. Harus terjadi, nggak Bu Meti tanyakan. Pekabaran sudah didengar oleh semua orang, maksudnya. Gitu. Yes.
Apakah Injil ini sudah selesai baru itu 7 bala akan turun? Iya, jawabannya iya. Kalau nanti kita belajar di Wahyu 14, kapan ini semua kontroversi dunia akan terjadi? Bila mana pekabaran Injil yang kekal, yaitu 3 malaikat, sampai ke seluruh dunia, barulah kontroversi ini akan memuncak. Barulah akan terjadi Sunday law. Barulah akan terjadi pemaksaan agama. Lalu undang-undang untuk memaksa orang beragama tertentu itu akan dibuat. Dan pada waktu itulah dan agama bersatu, disitulah akan turun, pintu kasihan akan ditutup. Dan setelah pintu kasihan ditutup, maka Tuhan akan menurunkan 7 bala. Dan 7 bala persis seperti Mesir. Tuhan maka mau kasih tahu bahwa doktrin yang kamu percaya itu nggak ada apa-apanya. Dan Tuhan akan datang segera setelah itu. Jadi betul Bu Meiti, dunia ini Tuhan sedang menahan keempat penjuru angin, supaya jangan dulu musibah itu terjadi terlalu cepat, karena Tuhan mau Injil kekal. Ini bukan Injil biasa ya. Everlasting Gospel ini harus pergi ke seluruh dunia, baru kesudahan datang. Ya. Terima kasih Bu Medi. Ya. Jadi pekabaran 3 malaikat harus dimengerti dan didengar oleh semua orang. Oh, Terima kasih. ini bertanya lagi Pak, ini muncul juga pertanyaan. Jadi yang ditanyakan Silakan Bu Nenggolan. Yang ditanyakan Bu Betty tadi, kalau Injil ini udah sampai ke seluruh dunia. Jadi saya teringat sekarang ini kan pertobatan. Memang mereka belum mengenal hari Sabat ya, tapi kalau kita lihat berita gitu, pertobatan itu di negara-negara Islam yang tadinya itu mayoritas Islam, sekarang ramai-ramai menjadi Kristen. Tapi belum mendengar kabar Injil kekal itu gitu. Ya menurut saya begitu, karena Sabat mereka juga belum dengar, ya kan. Terus nubuatan ini juga belum dengar. Terus kemudian itulah dia tentang penyebaran Injil itu yang jelas di mata kita itu Paus lagi roadshow untuk hari Minggu ini, untuk apakah nanti itu yang disebut kalau Paus bilang semua harus beristirahat hari Minggu, apakah itu kategori pemaksaan satu agama atau memang itulah pemaksaan hari Minggu itu, undang-undang hari Minggu? Oh ya, baik, makasih Bu Nenggolan. Nah, mengenai hal itu nanti kita akan belajar waktu di Wahyu 13. Tetapi untuk intipannya adalah memang Injil ini harus pergi ke seluruh dunia. Dan ingat waktu di Daniel 11 kita belajar. Apa yang membuat Sunday Law keluar? Apa yang membuat kepausan marah? Ialah pekabaran dari utara dan dari timur ya. Wah ya, Daniel 11 ayat terakhir ya. Pekabaran dari utara dan dari timur. Apa itu pekabaran dari utara? Keluar pekabaran dari timur, pekabaran 3 malaikat. Jadi bikin dia marah. Jadi kita belum bikin dia marah. Karena pekabaran ini belum dikabarkan dengan tepat. Dan waktu dia marah, dia akan membuat pemaksaan agama. Nah, nanti di Wahyu 13 kita akan belajar. Siapa sebenarnya yang akan memaksakan agama? Bukan Paus. Amerika. Ada sebuah kuasa. Amerika. Ya, Bu Evelyn sudah lebih dulu dari kita. Thank you. Sorry. Tapi kita pelan-pelan akan belajar ke situ. Buat teman-teman yang baru dengar hal ini, boleh mengajukan pertanyaan dan simpan. Wahyu 13 akan banyak lagi kejutan yang lain ya. Bukan kepausan yang akan memaksa kita. Ada orang lain temannya. Thank you, Bu Evelyn. Iya, benar juga ya Pak ya. Cuman, bukan, iya betul. Tapi otaknya kan tetap dia kan. Oh iya. Yang satu itu kan cuman
Cuman operatornya sebenarnya apa eksekutor. Oke. Eksekutor ya. Di Bu Nainggolan, di dalam buku Great Controversy katanya even Paus, even Romanism kaget sama semangat dari temennya ini. Jadi idenya bukan dari Paus, tetapi dari temannya Paus. Jadi itu nanti kita bahas. Jadi banyak yang kita dengar selama ini mungkin bias, tidak pas. Begitu. Ya ingat, ide untuk memaksa agama bukan datang dari dia, dari temannya. Thank you Bu Nainggolan. Oke. Bu Evelyn sudah angkat tangan dulu. Ya, saya mau melanjutkan dari Ibu Nainggolan. Kalau saya mau tanya, jadi of Ibu Meti dua-dua ada sambungannya dengan saya punya pertanyaan. Jadi ini pandemi corona itu belum, banyak orang bilang ini berarti Tuhan mau datang begini. Itu belum bukan termasuk apa namanya ini yang 7 malapetaka, dia belum toh Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita pandemik di dunia ini dengan corona. Semua bilang oh ya. Kemudian banjir besar di Belanda, kemudian kebakaran di mana-mana. Mulai sedikit-sedikit itu kelihatan, itu jadi kayak popcorn gitu, meledak gitu. Tapi itu belum termasuk yang Pak Buguan bilang, apa sih namanya tadi? Malapetaka. Ya. Termasuk 1 atau 2, akan sampai 7. Tidak ada. Jadi ini pandemik ini sebenarnya kecil dibandingkan dengan 7 malapetaka yang terakhir itu. Ya, betul Bu Evelyn. Pandemi ini belum 7 malapetaka. Tetapi dari segala musibah yang terus-menerus menimpa dunia ini, kita tahu bahwa roh Tuhan mulai diangkat dari dunia ini. Malaikat yang menahan semua musibah ini ya sudah mulai melepaskannya sedikit-sedikit. Jadi waktunya tidak lama lagi. Jadi pandemi belum. Itu tanda awal itu. Ya, baru permulaan ya. Baru sekecil-kecilan lah. Popcorn itu ya. Popcorn meledak ya. satu itu ya. Meledak. Jadi berarti Pak Buguan, kalau begitu kita ini yang umpamanya sudah kita harus siap-siap. Tapi justru karena Pak Buguan bilang bahwa Roh Kudus sudah pelan-pelan ditarik, dan kalau Roh Kudus sudah tertarik berarti kasih juga sudah mulai hilang. Kasih di antara kita yang beragama aja sudah mulai hilang, apalagi selama orang-orang di luar itu. Ya saya tidak bisa prediksi atau menghakimi mereka tidak ada kasih, tidak. Biasa mereka juga lebih baik daripada orang-orang yang di dalam agama. Jadi itu pertanyaan saya sudah mulai karena Pak Buguan bilang tadi sudah mulai ditarik ini kuasa Roh Kudus dari dunia. Ya kita harus hati-hati juga bahwa kita harus memohon dari jam ke jam, tolong kita tidak ditinggalkan oleh Roh Kudus supaya kita masih tetap ada kasih terhadap sesama manusia. Ya. Amin. Betul. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini orang sudah mulai hidup tanpa roh Tuhan ya. Pakai perasaan sendiri. Pakai logik sendiri. Orang mau kawin sama siapa, mau dia kan, mau sama laki, sama perempuan, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus mulai menghilang dari hati manusia. Ya, kita lihat tanda yang lain lah. Nah, kita perlu tahu juga bahwa orang di luar Kristen juga banyak yang baik-baik ya. Dan ingat bahwa yang akan diselamatkan bukan hanya orang Kristen. Ya, nah, betul. Saya ingin juga memperluas kata apa itu Injil yang kekal. Injil yang kekal nanti kita akan belajar juga bahwa itu adalah orang yang menyadari dia tidak mampu dan berdosa, dia butuh Yesus Kristus, dan setelah dia bertobat, dia menuruti hukum Tuhan, ingin tahu kehendak Tuhan. Itulah pekabaran Injil kekal. Dan itu tidak mesti terjadi hanya di dalam gereja. Itu bisa terjadi di orang luar. Jadi Injil itu akan juga dimengerti oleh orang luar tanpa
ke gereja. Oh, Jadi amin. saya harap, Terima kasih. amin. Pak Harmono itu mau bicara kali. Oh, Pak Harmono. Oke, terima kasih Bang. Sebenarnya pertanyaan saya sih udah tadi ada nyangkut-nyangkut sedikitnya. Cuma yang saya tanyakan, Tuhan sepertinya di dalam berbuat keadilan itu tuh tidak pandang suku atau bangsa dan agama, sepertinya begitu ya. Kita lihat pada dalam sejarah bangsa Israel yang dimana yang mengenal Tuhan pertama kalinya dihukum juga oleh bangsa kafir. Nah, kemudian dalam hal sejarah ini juga ada beberapa kekuatan yang notabene sepertinya Tuhan izinkan. Contoh, Abang seperti Pak Bugan katakan tadi bahwa misalnya abad kesekian yang mempunyai kuasa adalah agama ini. Kemudian abad sekian yang punya kuasa adalah sekte ini, kayak gitu, agama ini. Jadi sepertinya bahwa Tuhan itu selalu pro kepada orang yang nggak pandang agama atau gimana. Saya juga kurang mengerti. Kan dikatakan bahwa bangsa Israel dihukum oleh karena kemurtadan dan dipukul oleh bangsa kafir. Sehingga sampai saat sekarang ini mengklaim bahwa setiap agama yang dianutnya itu adalah yang benar. Jadi bagaimana di mana ada perbedaan, Bang, gitu. Perbedaan. Terima kasih. Apa ya? Gitu. Bagus pertanyaannya. Iya. Bagus. Terima kasih Pak Harmono. Iya. Ya, perlu kita belajar bahwa Tuhan itu tidak rasis. Tuhan itu tidak pilih kasih. Yang rasis adalah manusia. Yang pilih kasih adalah kita. Orang terlalu memuja orang Israel. Itu juga salah. Memang orang Israel itu umat pilihan Tuhan. Ya, kemarin waktu perang saya dengar banyak sekali orang memihak Israel dan Palestina. Jangan ya. Sebenarnya kalau seluruh Alkitab kita akan belajar bahwa Tuhan bahkan menghajar orang Israel dengan tangan orang luar Israel, bukan? Ya. Nebukadnezar disebut umatku, hambaku. Kemudian Raja Kores disebut hambaku. Jadi orang-orang luar juga disebut umat Tuhan juga. Kemudian orang dari Majus datang, itu juga orang yang mau cari Tuhan. Jadi itu sebabnya Yesus bilang, jangan kamu heran pada akhir zaman, dari timur barat akan datang berbagai bangsa duduk bersama Abraham di samping umat Tuhan. Jadi kita harus tahu itu ya, Tuhan gak rasis. Jadi jangan kita terlalu memuja satu suku ya. Orang Kristen sekarang, maaf, cenderung memuja Israel. Saya juga berterima kasih kepada orang Israel, tapi jangan terlalu memuja. Karena manusia sama statusnya. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Jadi begitu Pak Harmono ya. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi pertanyaan sekali lagi Pak. Jadi abad keberapa mulai adanya agama sih sebenarnya Pak? Kan kita tahu bahwa sebenarnya agama itu buatan manusia kan? Betul kan? Sejak kapan adanya muncul agama-agama ini sebenarnya? Agama pertama itu agama apa gitu? Sehingga orang mengklaim bahwa agamanya ini yang benar, agama ini, orang ini bahkan agama Konghucu juga pernah menguasai separuh Eropa. Waktu Cina itu dengan dinasti Qing apa itu saya paling sejarah pernah juga kuasai dunia gitu. Itu. Jadi agama ini muncul abad ke-14 sebenarnya muncul pertama kali gitu ya. Supaya kita pun enggak seperti Bapak bilang tadi jangan mengagungkan agamanya, yang penting agung Tuhan gitu kan istilahnya. Ya. Terima kasih Pak Harmono. Wah, kapan agama muncul? Saya kira seumur manusia ya. Manusia kan dibikin dari debu tanah dan nafas Allah, betul? Yeah. Jadi manusia itu ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan rohani. Itu sebabnya manusia selalu ingin sesuatu yang lebih tinggi. Dan Tuhan selalu memberikan agama yang benar kepada manusia. Tetapi manusia suka mengikuti pikirannya sendiri, bukan agama yang Tuhan kasih.
Nah, agama yang kita mengerti sekarang kan lebih cenderung ritualnya, cara berdoanya, pergi berbakti di bangunan seperti apa, itu namanya agama. Itu baju luar. Tetapi baju dalamnya itu adalah rohaninya, kerohaniannya. Iya. Dia juga memberikan kerohanian yang Tuhan yang akan menjadi tolok ukur keselamatan, bukanlah yang agama, tapi kerohanian. Bukan baju luar, tapi isi yang di dalam. Ya. Oke. Mantap. Oke, jadi agama sudah tua sekali Pak Harmon. Ya, mantap jadi. Semoga ya menjawab. Thank you. Bagus ya. Thank Makasih you. Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Saya tadi di aplikasi bilang ambil pelajaran, jangan balas, jangan harus mengalah. Apakah saudara tidak ada hal itu? Oh iya, sambil menunggu, boleh nggak saya usul bahwa ilmu tentang 7 sangkakala ini coba praktekannya di mana? Di rumah. Jangan suka balas ya. Sama orang luar kita biasanya jarang balas, sama orang rumah suka balas ya. Suara keras dibalas suara keras ya. Piring pecah dibalas piring pecah. Itu harus kita praktekkan di rumah ya. Jadi jangan membalas itu, praktekannya di rumah. Bagus sekali ya. Oke, mengingatkan saja. Pertanyaan dari Pak Budi. Oh, Pak Budi. Iya. Saya baca ya Pak Yobuguan. Pertanyaan dari Pak Budi. Tolong, terima kasih. Apakah kebangkrutan dan kejatuhan Roma dan kepausan Roma saat ini sudah terjadi? Karena kelihatannya saat ini Roma dan kepausan Roma masih tetap ada dan berjalan dengan normal. Jika Roma dan kepausan Roma bangkrut dan jatuh, maka apa yang terjadi dengan Kristen Katolik di dunia yang jumlah jemaatnya cukup banyak? Bagaimana menurut pendapat Pak Yobuguan? Oh ya, Pak Budi, bagus. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Apakah Roma sudah bangkrut? Jawabannya iya. Roma ya, kerajaan Roma itu sudah bangkrut 476 Masehi. Bangkrut. Ya, resmi. Tadi kita belajar sejarah bahwa senatnya, sistem pemerintahannya kolaps total tahun 553. Nah, pertanyaannya, menurut bangkrut, siapakah yang akan jadi penguasa dunia berikutnya? Menurut Daniel 2 dan Daniel 7, penguasa berikutnya adalah bernama Roma juga, tapi namanya Roma agama, yaitu Roma kepausan. Dia adalah kepala dari gereja Katolik. Tetapi dia juga adalah kepala negara dari Vatikan. Jadi dia mempunyai 2 topi. Topi sebagai pemimpin agama dan topi sebagai kepala negara. Jadi dia adalah politisi, dia juga adalah seorang rohaniawan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roma kepausan ini sudah jatuh? Tadi Roma sudah jatuh. Apakah Roma kepausan sudah jatuh? Dia sudah pernah jatuh. Kita sudah belajar dari nubuatan Daniel bahwa dia jatuh 198. Ya, kepausan ditangkap, dipenjarakan, dan mulai redup kuasanya. Kekuasaannya hanya dilokalisir di Vatikan. Tidak lebih besar dari Vatikan. Tahun 1798. Tetapi, ya, ini ada tetapinya Pak Budi. Alkitab meramalkan bahwa
kepausan ini cuman terluka, dia nggak mati, dia nggak bangkrut, dia akan bangkit dan sembuh kembali. Ya. Jadi bagaimana dengan gereja Katolik? Gereja Katolik tidak apa-apa. Ini yang Alkitab ramalkan adalah pemimpin gereja Katoliknya, sistemnya. Karena gereja Katolik adalah agama. Ini kepausan adalah politik dan agama. Ada dua muka. Jadi kita bicara bukan gereja Katolik. Nah, Wahyu 13 ayat 4 meramalkan bahwa Roma kepausan ini akan berjaya kembali. Dan kita sudah lihat sekarang dia mulai tangga kejayaannya mulai naik. Semua musuh-musuh lamanya mulai bersahabat sama dia. Oke? Semua yang pernah bikin dia susah, sekarang menjadi teman. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah makin dekat. Ya, itu Pak Budi, semoga menjawab. Jadi Pak Budi, dengan belajar nubuatan, semoga iman kita makin kuat. Dan kita makin percaya bahwa Alkitab bukan buku biasa. Itu buku dari Tuhan. Mari kita rajin pelajari ya. Thank you Pak Budi. Kita tunggu pertanyaan yang lain jika ada. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga ya jangan ada yang berperkara dengan saudara seiman di pengadilan ya. Jangan ya, jangan. Biar pembalasan itu hak Tuhan ya, pelajaran kita. Oh ya, Bu Nainggolan, silakan. Tadi apa itu namanya, masa kegelapan itu dimulai. Tadi saya nggak sempat catat dari slide-nya. Ya, masa kegelapan dimulai ketika Roma kepausan berkuasa, yaitu 538 ya. Sampai 1500-an ya. Itu disebut abad ke-8. Lalu waktu terjadi reformasi Protestan disebut ya, 538. 538 ya. Berarti ya, masa kegelapan itu beda dengan masa penganiayaan yang 1260 ya Pak? Ada samanya. Meskipun ada potongan bagiannya mungkin di situ. Ya, ada bagian yang sama. Penganiayaan kan 1260 tahun ramalan Alkitab ya. Tapi sebenarnya penganiayaan sudah mulai berkurang waktu kerajaan Islam muncul. Orang Protestan sudah mulai larinya ke daerah Eropa Timur. Dan waktu ditemukan benua Amerika, mereka sudah mulai lari ke Amerika. Jadi penganiayaan sebenarnya sudah mulai berkurang. Jadi 1260 tahun adalah ya keseluruhan lah. Nah, yang disebut masa kegelapan itu adalah bahasa Dark Ages, yaitu 53. Oh ya, Alkitab juga bilang ya, matahari jadi gelap. Itu 538 dimulainya. Sampai kalau dalam sejarah disebut sekitar 1500-an sebelum reformasi Protestan. Oke. Terima kasih Bu Nainggolan. Bapak Indra, Pak. Oh iya, Pak Indra. Ada pertanyaan ini dari Pak Indra, saya baca ya Pak Ibu Gua. Apakah sebagai umat yang percaya dan tahu akan adanya suatu pemerintahan beribadah hari Minggu, bisa saja ikut aturan beribadah hari Minggu kalau aturan itu sudah digenapi Pak Ibu Buan? Kalau bisa penyebabnya kenapa? Saya belum begitu mengerti pertanyaannya. Pak Indra, apakah sebagai umat yang percaya dan tahu akan adanya suatu pemerintahan beribadah bisa saja ikut aturan beribadah hari Minggu kalau aturan itu sudah digenapi? Pak Tawaris bisa bantu saya atau Pak Indra bisa bantu perjelas?
Iya, Saya mungkin belum Pak Indra mengerti. perjelaslah pertanyaannya gitu. Ya, maafkan saya takut Karena salah jawab. saya juga multitafsir ya. Mungkin kita yang memelihara hari Sabat, apakah ikut ibadah hari Minggu? Mungkin itu ya. Iya, mungkin. Iya. Makanya kita tanya Pak Indra aja. Nah, Malam, itu Pak. Pak Indra. Hai, malam Pak Indra. Ya, saya jadi dengar tadi penjelasan, saya jadi langsung terpikir apakah saya secara pribadi ini sudah mau tahu nanti akan ada kan peribadatan hari Minggu. Sudah tahu, tapi ujung-ujungnya pas sudah dikeluarkan aturan itu, saya juga nanti ikut saja dan jadi ikut. Kalau umpamanya saya ikut, kenapa bisa ya Pak saya jadi bisa ikut, dan padahal saya sudah tahu itu tidak baik, tidak benar kan. Oh, oke. Terima kasih Pak Indra, saya mulai paham. Jadi nanti akan ada Sunday law ya, dikatakan dalam Wahyu 13 akan ada pemaksaan agama. Pada saat itu kenapa orang tahu bahwa Sabat adalah Sabtu, kenapa masih mau beribadah pada hari yang salah? Jawabannya adalah takut. Ya, takut. Kenapa manusia tahu yang benar tetapi ikut yang salah? Karena takut ya. Memang takut itulah sebuah alat yang biasa digunakan oleh pemerintah-pemerintah di dunia ini untuk menekankan perasaan takut. Apa obat takut? Menurut Alkitab, kasih dan iman. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Begitu kasih masuk, takut hilang. Ya. Saya takut kalau saya sakit, mati. Tetapi begitu anak saya sakit, muncul cinta saya. Saya nggak peduli nasib saya lagi. Saya pikir anak saya. Yang saya cita-citakan adalah anak saya sembuh. Saya lupakan diri saya. Jadi begitu ada kasih, ketakutan hilang, bukan? Ya, banyak orang takut berjuang, tetapi mengingat keluarga, wah dia jadi berani. Jadi memang pada akhir zaman banyak yang akan tahu kebenaran, tetapi ketakutan itu akan membuat mereka untuk menyerah. Jadi semoga dengan belajar Alkitab teratur, iman kita makin muncul. Ya. Jadi agama yang benar tidak menjamin. Ya. Kita harus mempunyai iman, kita harus mempunyai kasih, hubungan kita sama Tuhan itu akrab. Jadi kita dekat sama Tuhan kita. Itulah yang menjamin bahwa kita punya tanda di dahi. Minggu lalu kita belajar ya. Terima kasih Pak Indah pertanyaannya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Indra. Jadi kita hari ini telah belajar bahwa pembalasan itu hak Tuhan ya. Ingat Tuhan punya schedule untuk pembalasan. Bukan manusia yang boleh membalas ya. Sabar-sabar ya di rumah. Jangan balas sama orang di rumah, sama saudara kita ya. Sabar. Oke, thank you. Amin. Oh, ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan, saya baca ya. Pada Alkitab, Tuhan banyak menggunakan angka 7 dalam penyampaiannya. Apakah ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan Tuhan dengan pemakaian angka 7 tersebut? Lalu, ada sebagian orang yang berpendapat dan juga khawatir. Jangankan pandemi virus corona ini, juga akan Tuhan izinkan terjadi selama 7 tahun lamanya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi pendapat tersebut? Tujuh tahun lamanya. Oh, pandemi 7 tahun ya. Oke. Ya, bagaimana menyikapi pendapat. Oh, pandemi, ada yang berspekulasi akan 7 tahun ya. Ya, mungkin saya jawaban yang bagian, tanggapi yang terakhir dulu, ada bilang pandemi itu akan 7 tahun. Jangan percaya ya. Itu hanya sebuah spekulasi. Kita nggak tahu persis. Baik. Sekarang pertanyaan Pak Budi yang bagus ini, mengapa Alkitab menggunakan banyak angka 7? Oke. Khusus isi cuma 7 ya. 7 materai, 7 jemaat, 7 sangkakala, 7 materai, 7 sangkakala. 7.
Dan peristiwa yang lain itu cuman isinya di sangkakala yang ke-6 dan ke-7 ya. Jadi yang lain itu peristiwa-peristiwa di bagian ke-7. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan menggunakan angka 7? Nah, angka 7 adalah sebuah angka yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan manusia, oke? Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari? 6 hari kan? Lalu hari ke-7 dia berhenti. Jadi dia menciptakan hari Sabat. Jadi siklus 1 minggu itu adalah berapa hari, Pak Budi? 7. Jadi siapa yang meng-create angka 7? Tuhan sendiri. Jadi kalau ya kita ikut siklus Tuhan, kita itu beriman kepada Tuhan. Jadi kenapa dalam Wahyu Tuhan memberikan angka 7? Menarik ya. Nah, waktu di dalam kitab Wahyu juga ada 7 ucapan bahagia. 7 persis ya. Berbahagialah kalau kamu belajar Wahyu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, berbahagialah. Kenapa 7? Nah, karena Tuhan bikin hari itu 7, ini penafsiran saya, lalu Tuhan mau kita hari pertama mengandalkan firman Tuhan, berbahagialah. Hari kedua, berbahagia. Hari ketiga, berbahagia. Keempat, berbahagia. Jadi persis ada 7 bahagia. Kalau begitu, kesan yang saya dapat, Tuhan berikan angka 7 di Wahyu supaya kita belajar percaya kepada Dia setiap hari. Kalau kita percaya kepada setiap hari, dalam 1 minggu, nggak ada hari kita khawatir. Nggak ada hari kita susah. Jadi Tuhan mau berikan angka 7 di Wahyu untuk mengingatkan kita bahwa itulah yang bikin kita bahagia dalam dunia ini. Ya, itu sedikit penafsiran saya buat pertanyaan Pak Budi ya. Ya, Tuhan mempunyai banyak maksud dan misteri yang belum tentu kita tahu semua. Nanti kalau kita masuk surga, kita belajar lagi tentang rahasia angka 7 ini ya. Oh iya, ada satu lagi Pak Budi. Dunia ini kan sudah mendekati 6.000 tahun. Jadi, kemudian dalam Wahyu juga ada masa 1.000 tahun. Jadi, kelihatannya dari dunia yang berdosa sampai dunia baru, itu ada 7.000 tahun. Jadi angka 7 juga adalah sebuah peta besar rencana Tuhan untuk bikin bumi baru. Jadi percayalah, jadi angka 7 kira-kira ingin mengatakan begini, ikutlah kepada firman saya, firmanku, maka hidupmu akan tenang. Pak Budi, terima kasih pertanyaan yang dalam ini. Satu lagi, Pak. Oh, Bu Evelyn, kemudian Pak Harmono. Apa barangkali Pak Harmono sudah duluan? Bu Evelyn dulu tadi saya lihat. Silakan Bu Evelyn dulu. Oke, saya tanya ini mengenai Pak Buban mengajar kita mengenai kira-kira ini 6.000 tahun untuk dunia dan waktu sesudah Tuhan Yesus kembali dan membawa orang-orang sementara yang tinggal itu 1.000 tahun. Apakah betul? Saya rasa ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Perasaan saya. Sebab Tuhan bilang, saya tidak akan berlama-lama, karena kalau saya tunda terus, tidak ada satupun yang selamat. Katanya gitu. Tidak ada satupun yang selamat. Jadi Tuhan juga tidak terlalu menunggu. Dan kita sekarang, kalau waktu zamannya Noah 120 tahun, kita sekarang sudah 170 lebih. Dari zamannya Sister Ellen White, sudah 170 tahun. Dan saya teringat juga dari itu kata-kata di Alkitab bahwa Tuhan tidak akan berlama-lama menunggu, takutnya tidak ada satu jiwa pun yang selamat. Oke. Ya, makasih Bu Evelyn. Ya, ini soal 6.000 tahun ini banyak kontroversi ya, bagaimana cara menghitungnya, ya ada yang bilang sudah lewat, ada yang belum sampai, ada yang bilang hampir sampai, tapi biarlah kita nggak memperdebatkan hal itu, kita tahu bahwa memang Tuhan
angka 7 ini untuk memberikan tahu sesuatu kepada kita. Dan kebetulan bumi ini kira-kira katakanlah 6.000 tahun, berarti segera akan berakhir kan? Kira-kira lah. Jadi ini 6.000 tahun jangan jadikan nubuatan tapi sebuah kira-kira aja. Bahwa memang dunia ini sudah tua, sudah mau berakhir. Ya, dan itu disebutkan juga dalam The Great Controversy ya. Bumi ini sudah sekitar 6.000 tahun, dikatakan begitu ya. Dan segera akan berakhir. Jadi perhitungannya yang susah. Tapi memang kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu kan ada masa 1.000 tahun ya. 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 Cuma jadi, itu kalau perkiraan, kalau saya pikir yang pertama bikin apa, itu orang Israel itu mempunyai pengetahuan karena dia tahu sejak Adam dan Hawa sampai zamannya Noah, itu tertulis juga di Alkitab, berarti Musa yang tulis, bahwa itu kurang lebih hampir 2.000 tahun. Terus ditambah-tambah. Jadi mereka tidak ada salah sedikit pun kalau soal itu apa itu soal almanak, soal apa itu waktu. Mereka betul-betul nggak tahu gimana, mereka tuh perfect sekali kalau dalam hal itu. Oke. Karena Terima mereka kasih. 360 hari per tahun, kita 365 Ya. hari. Baik. Iya, kalaupun lewat, ya nggak apa-apa kan. Iya. Tuhan bilang sama Abraham, 400 tahun kemudian, anakmu akan datang kembali menduduki tanah Kanaan. Tetapi Paulus bilang berapa? 430 tahun orang Israel baru kembali ke Kanaan. Jadi mana yang benar? 400 atau 430? Yang dikatakan berikan Tuhan kepada bukti-buktinya. Abraham tuh. Jawabannya adalah dua-duanya betul. Oh. Okay. Starting point-nya yang berbeda. Starting point-nya. Starting point. Ya. Jadi ternyata firman Tuhan tuh kalau kita selidiki dengan teliti, kita bisa rekonsiliasi perbedaan itu. Oh, kita senang sekali. Karena ternyata benar semuanya, ya. Betul, Pak. Ya, jadi dua-duanya betul. 400 betul, 430 betul. Starting point-nya yang mulai hitungnya yang beda tahun. Jadi dua-duanya betul. Jadi 6.000 tahun atau 6 lebih atau 6.000 kurang, no problem lah. Yang penting kita tahu dunia ini sudah tua, segera akan berakhir ya Bu Evelyn. Terima kasih Pak Buat. Ya, be ready. Jesus is coming very soon. Ya. Sudah diambang pintu lah. Amin. Pak Harmono? Oh iya Bang, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya gini Pak, tentang keselamatan sih, nggak masalah sejarah gitu. Tentang apakah orang yang tidak berbakti pada hari Sabat itu sudah pasti tidak selamat, dan pertanyaan kali, apakah Sabat itu yang menyelamatkan orang itu dengan Sabat? Karena saya kadang-kadang lihat ada beberapa gereja, di satu gereja mungkin saya pernah lihat bahwa mereka sepertinya menyembah Sabatnya, bukan menyembah Tuhan. Melanggar sedikit, kayaknya ada tamu, karena hari Sabatnya datangnya nggak usah dikasih makan dulu tamu itu sampai kelaparan. Apakah sampai demikian? Apakah kita memang selamat oleh karena hari Sabat? Itu pertanyaan saya. Karena banyak sekali mengatakan begitu. Padahal kebetulan ini saya baca sifat agama yang benar di dalam buku Alfa dan Omega. Sifat agama yang benar ialah menunjukkan bahwa agama yang benar itu bukannya bergantung pada peraturan, kepercayaan, atau upacara agama, melainkan dalam melakukan perbuatan kasih. Itu yang penting. Jadi itu Ellen G. White yang menulis itu, Alfa Omega jilid 6 54. Jadi gimana Pak? Terima kasih Pak Harmono. Pak Harmono sudah bertanya dan sudah kasih jawaban. Dan jawaban itu sudah betul. Jadi hari Sabat bukanlah juru selamat. Juru selamat adalah Yesus Kristus. Doktrin Alkitab.
Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memberikan hari Sabat kalau dia bukan juru selamat? Keempat bilang, ingat kuduskan hari Sabat. Tujuannya apa? Supaya kita mengingat Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari. Itu sebabnya dia menyuruh kita berhenti pada hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah sebuah tools, sebuah alat, sebuah sarana untuk apa? Mengenal Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan pencipta kita dan juru selamat kita. Jadi kalau kita berhari Sabat tapi tidak dekat kepada Yesus Kristus, keselamatan tidak akan pernah didapat. Jadi yang belum kenal Sabat, pelajarilah hari Sabat karena itu adalah sebuah hadiah Tuhan buat kita. Yang sudah kenal hari Sabat, jangan terjebak jadi legalisme bahwa juru selamat itu seperti salah juga. Jadi mari kita seimbang ya. Thank you pertanyaannya Pak Harmono. Pak Ibu Guan, ada pertanyaan lagi dari Pak Budi nih. Oke. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Guan mengenai ajakan untuk jangan membalas. Lalu bagaimana jika posisi kita dalam kondisi terdesak dan perlu untuk membela atau mempertahankan diri? Contohnya, jika kita akan dibunuh atau difitnah oleh seseorang. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika dalam posisi tersebut? Oh ya, bagus Pak Budi pertanyaannya. Ya, kalau kita dijahati, kita menghindar ya, kita mempertahankan diri boleh, bela diri boleh, tetapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi jangan menggunakan spirit yang sama. Kalau dia matanya melotot, kita jangan melotot. Kalau dia suaranya tinggi, kita jangan suaranya tinggi, begitu ya. Kalau dia sudah pukul kita, jangan pukul balik. Kalau dia gebrak meja, jangan gebrak meja. Kan sama itu spiritnya. Jadi Alkitab mengajarkan, coba kita lawan orang-orang itu dengan spirit yang berbeda. Jadi boleh bela diri. Contoh ya Pak Budi. Yesus ketika ditampar, dia bilang, kenapa engkau menampar saya? Boleh kan bertanya? Ya, apa yang salah dari omongan saya? Boleh, tapi Yesus mengatakannya dengan lemah lembut. Bukan sambil melotot ya. Kalau kita biasanya kan kalau kita dipukul ya, kita biasanya marah ya, dengan spirit marah dan benci sekali. Tetapi Yesus berbeda. Jadi boleh kita bela diri dan harus malah kita bela diri dan harus kita menjauhi ya kalau. Tetapi yang Alkitab bilang, jangan membalas dengan cara yang sama seperti dia perlakukan kita. Jadi Pak Budi, ini perlu kita praktekkan dalam rumah ya. Seringkali kalau istri suaranya naik, suaminya naik ya. Istri nggak mau bicara, suami nggak mau bicara. Wah, jadi spiritnya sama. Nah sekarang kita selalu mendekati ya orang yang benci, marah kepada kita dengan spirit yang berbeda. Kita belajar ya dari Yesus Kristus. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan bagus. Baik, kalau tidak ada lagi, kelihatannya waktu sudah larut malam untuk di Bandung. Saya berterima kasih untuk pelajaran pertanyaan dan perhatian saudara sekalian. Jadi semoga pelajaran lain kita lebih beriman. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Jangan membalas, belajar mengalah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saran saya, praktekkan itu mulai dari rumah kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Kembali kepada Pendeta Tawaris. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guan atas firman. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa, kita undang Pak Edi berdoa untuk kita.
Ya sih, silakan Pak Edi. Tadi salah pencet kayaknya. Silakan Pak Edi.